Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul respon yang benar dalam menghadapi penderitaan. Kenapa saya memberikan judul respon yang benar dalam menghadapi penderitaan? Selalu saya katakan pada saudara bahwa persoalan besar kita itu bukan pada penderitaan, bukan pada masalah yang kita hadapi. Karena kita sama-sama tahu sebesar atau seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus pasti sanggup menolong kita. Saya ulang saudara ya, masalah besar kita itu bukan pada penderitaan, masalah besar kita orang Kristen bukan pada persoalan atau masalah yang ada. Justru ini yang terjadi. Masalah besar kita, persoalan besar banyak orang Kristen adalah sikap hatinya, responnya yang benar dalam menghadapi persoalan atau penderitaan. Sebab begini, ketika kita hadapi penderitaan, ketika kita hadapi masalah atau kesulitan, kalau sikap hati kita benar, respon kita benar, percaya begini, masalah itu, penderitaan itu, Tuhan akan ubah menjadi kemenangan atau berkat dalam hidup kita. Tetapi ketika respon kita salah, yang terjadi Anda dan saya akan terus berputar-putar pada penderitaan kita itu. Terus berputar-putar pada masalah kita dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Makanya penting pagi ini untuk saya berbagi dengan saudara, kita mesti bangun, kita mesti putuskan pagi ini bahwa kita harus membangun iman Kristen kita, sikap hati yang benar, respon yang benar ketika kita menghadapi penderitaan. Supaya apa? Ya supaya kita mengalami kemenangan. Karena percaya gini, di balik semua penderitaan, masalah, kesulitan yang kita hadapi, itu ada yang namanya level up, kenaikan kelas buat setiap kita. Kita baca ayatnya saudara ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 saudara ya. Saya baca ayat 12, saudara 13, nanti 16-nya sama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 12 begini kata firman, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Terjemahan lain berkata jangan kita syok saudara ya. Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Teruskan 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14 saya baca, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Terus 15 saudara. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. Sama-sama 16, 2 dan 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Pengajaran firman Allah ini saya akan mulai dengan satu cerita. Satu kali ada satu survei kepada beberapa ratus orang Kristen yang ada di Amerika. Jadi ceritanya ada satu lembaga survei mensurvei beberapa orang Kristen yang ada di Amerika. Ya, semacam dibagikan satu angket zaman dulu saudara ya. Intinya adalah lembaga survei ini mengajukan satu pertanyaan yang sama kepada beberapa ratus orang Kristen itu. Dan pertanyaannya adalah begini, seandainya Anda mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengizinkan Anda mengajukan satu pertanyaan, kira-kira pertanyaan apa yang Anda ajukan kepada Tuhan? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Lalu hasilnya menarik. Begitu angket itu ditulis, dikumpulkan semua, hasilnya luar biasa menarik begitu. Karena ternyata mayoritas kebanyakan pertanyaan itu berkata begini, kenapa ada banyak orang benar menderita? Kenapa di dunia ini ada banyak penderitaan? Kenapa orang yang baik itu menderita? Kenapa ada banyak orang hidupnya benar ikut Tuhan menderita? Rata-rata seperti itu pertanyaannya. Bicara pertanyaannya tentang kenapa orang menderita. Mungkin
Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan dari lembaga survei ini barangkali mewakili pertanyaan setiap kita. Mungkin Anda mengalami atau Anda melihat sekitar saudara, kenapa ya orang baik itu ikut Tuhan kok dia menderita? Atau jangan-jangan ini menjadi pertanyaan sendiri dalam kehidupan kita. Saya udah ibadah Pak Pendeta, saya udah belajar hidup benar, jujur, setia sama Tuhan. Tetapi kenapa saya mengalami musibah dalam hidup saya? Kenapa saya mengalami masalah yang belum selesai? Kenapa hidup saya sekarang menderita? Mungkin ini yang sedang menjadi pertanyaan kita. Kenapa kita hidup benar menderita? Sejujurnya kalau Anda tanya sama saya pun, ya jujur saya pendeta manusia terbatas, saya pun gak bisa jawab dengan memuaskan saudara. Kalau Anda mau puas jawabannya, nanti di sorga kita tanya sama-sama Tuhan. Nanti biar Tuhan yang jawab. Kenapa bulan sekian, tahun sekian saya hidup benar, saya baik ikut Tuhan, kok saya menderita? Secara manusia jujur sebagai hamba Tuhan, mungkin jawaban-jawaban saya secara manusia gak bisa memuaskan saudara. Makanya saya ajak saudara untuk lihat firman Allah. Kenapa orang benar kelihatannya baik hidupnya, ikut Tuhan, ibadah setia, kok dia menghadapi penderitaan? Satu contoh yang sering kali diangkat, disodorkan kepada kita adalah kisah tentang Ayub. Bukankah Ayub itu seorang yang saleh? Saya baca di ayat 1, pasal 1 ayat 1 ya. Saya baca dengan cepat, perhatikan di screen saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita menemukan dalam ayat ini, Ayub itu adalah seorang yang saleh, kemudian jujur, kemudian dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang baik, orang yang setia ibadahnya, jujur, takut akan Allah. Tapi kita baca dalam Alkitab, dia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Nanti di rumah tolong Anda baca pasal demi pasal dalam kitab Ayub. Maka ketika kita selusuri pasal-pasal dalam kitab Ayub, kita terkejut. Kita menemukan ada 37 pasal di mana Ayub itu bertanya-tanya kepada Tuhan, "Why? Mengapa aku menderita?" Dia udah jujur. Kita tahu sama-sama 4 kerajaan bisnisnya Ayub dalam waktu singkat itu hancur. Alkitab katakan Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di negeri sebelah timur. Dia terkaya. Kekayaan Ayub itu bukan di satu kota. Dia terkayanya di satu negara sebelah timur. Bukan terkaya di satu kota. Jadi kalau ada bahasa sekarang, ini crazy rich sungguhan, sultan-sultan sejati. Terkaya di negeri sebelah timur. Tetapi dalam waktu yang singkat, apa yang terjadi? Habis semuanya. Lalu kemudian apa? Anaknya 10-10-nya meninggal. Itu penderitaan loh. Itu musibah orang bilang. Apalagi lalu dia menderita sakit di badannya yang tidak ada obatnya. Sakit gatal-gatal, bukan sakit jantung, bukan sakit paru-paru, bukan sakit yang lain namanya. Tapi sakit gatal-gatal gak ada obat. Repot loh sakit gatal-gatal. Saking pakai kuku pun gak mempan, pakai kuku. Bahkan harus pecahin beling, digaruk badannya, tetap gatal di badannya. Sengsara betul hidupnya Ayub. Gatal di seluruh badannya. Yang keempat, istrinya meninggalkan dia dan seterusnya. Bahkan sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub bukan kasih support. Justru menyalahkan Ayub. Kamu orang yang paling berdosa pasti di dunia ini. Gak mungkin orang gak berdosa ngalami musibah, celaka, penderitaan kayak kamu Ayub. Sahabat-sahabatnya pun mengatakan, lu orang yang paling berdosa, yang paling najis kamu. Apa ada sengsara? Kita melihat contoh dalam Alkitab, Ayub seorang yang jujur, yang saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, jempolan iman rohaninya. Tetapi dia menderita. Kadang-kadang kita bingung, kok bisa dia menderita? Nah ini yang saya mau sampaikan, saya mau bagikan sama saudara. Yang penting, lihat di screen saudara, bukan apa yang terjadi pada kita.
Yang penting dalam hidup kita bukan penderitaan, kesulitan, masalah yang kita hadapi. Tetapi yang penting begini, bagaimana respon kita, bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi penderitaan itu. Dan itulah yang menentukan kemenangan kita. Saya tidak akan menjawab, kenapa saya menderita sebagai orang benar? Pertanyaan ini ya susah dijawab. Saya terbatas, nanti Anda kecewa dengan jawaban saya. Karena mungkin Anda berkata, saya ini sudah hidup benar Pak Pendeta. Saya sudah setia ibadah, saya ini sudah korban. Seperti kata pendeta, menabur kebaikan buat pekerjaan Tuhan, menabur buat hamba Tuhan. Saya sudah lakukan, tetapi kenapa saya mengalami musibah? Tetapi kenapa di saat saya takut akan Tuhan, saya mengalami penderitaan ini dalam hidup saya? Anda mulai bercerita, ini masalahnya. Saya gak akan bisa menjawab memuaskan saudara. Nanti di sorga tanya sama-sama dengan Tuhan. Nanti kita jelas jawabannya. Tetapi pagi ini yang saya mau bagi sama saudara, ketika kita hadapi penderitaan, yang penting begini, sikap hati kita. Ketika kita dihantam kesulitan, masalah, musibah, adalah respon hati kita yang benar. Karena itu yang menentukan jalan keluar kita. Itu yang menentukan naik kelas iman kita. Itu yang menentukan kemenangan dalam hidup setiap kita. Saya satu kali bertemu dengan seorang ibu muda. Dia ngomong begini sama saya, Pak Pendeta, kenapa hidup saya ini malang? Saya bertanya, ada apa Bu? Masalah apa yang ibu hadapi sehingga ibu berkata hidup saya malang? Lalu dia bercerita bahwa dia punya seorang suami, lalu dia menikah punya seorang suami, lalu kemudian dia mengandung hamil yang ke-3 bulan, lalu dia mulai nangis. Dia cerita ketika kandungannya umur 3 bulan, suaminya tanpa alasan babi bu bebo meninggalkan dia. Sehingga dia membesarkan bayi dalam kandungan sampai lahir, sampai mengasuh membesarkan anak dengan susah payah, dengan kerja keras. Untung dia masih dapat support dari papa mamanya. Suaminya meninggalkan dia, dia susah payah besarkan anaknya. Dan tahukah apa yang terjadi? Tambah nangis ibu muda ini. Dia cerita gini, lalu Pak Pendeta, kenapa dunia ini malang? Ketika anak saya laki-laki itu umur 13 tahun. Anak satu-satunya jadi tumpuan harapan saya. Umur 13 tahun tiba-tiba panas, lalu tiba-tiba meninggal. Cuman panas meninggal. Dunia ini gak adil sama saya. Saya mau tegaskan pada bagian awal. Saudara, di dunia ini memang gak ada keadilan. Saudara jangan cari keadilan di dunia ini. Dunia memang tidak adil. Dunia tempatnya gudangnya masalah. Keadilan itu nanti akan datang ketika Yesus Raja Shalom, Raja Adil datang kedua kali ke dunia ini. Selama kita tinggal di dunia tidak ada yang namanya keadilan. Ibu muda berkata, kenapa saya malang, kenapa hidup di dunia ini gak adil. Bahkan saya cerita sedikit lagi ya. Ketika saya pelayanan di luar kota di Surabaya, setelah saya khotbah mengajar kayak begini, saya mengadakan altar call. Pendetanya minta saya altar call. Mengundang yang punya masalah, yang punya beban hidup maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Yang maju terlalu banyak, jadi gak mungkin tumpangan tangan satu persatu. Nah, rupanya banyak orang punya masalah, saudara ya. Tetapi Roh Kudus saat itu ada banyak pelayan-pelayan mendoakan maksud saya. Tapi saya hari itu digerakkan Roh Kudus, datang kepada seorang bapak yang tinggi besar, maco begitu badannya. Tapi nangis tersenggal-senggal seperti anak kecil, nangis banget. Saya baru tumpang tangan, dia udah rebah di lantai gereja dan guling-guling, nangis terus kayak anak kecil. Saya menduga bapak ini tergoncang hebat. Bapak ini pasti ngalami masalah yang berat dalam hidupnya. Betul, selesai saya khotbah amin, masuk di kantor gereja. Bapak ini rupanya datang bawa istri, bawa anaknya yang kalau nggak salah waktu itu umur 9 tahun. Ya, anak perempuan itu pucat sekali, kurus dan pucat. Singkat kata begini supaya gak kepanjangan. Jadi cerita saya ini. Si bapak cerita, Pak Yohanes, Pak Pendeta, ini istri saya, ini anak saya umur 9 tahun, kurus pucat. Dia cerita, dokter mendiagnosa anak saya kanker otak.
Karena kankernya membesar maka cairan makin banyak di otak. Beberapa bulan yang lalu anak saya sempat buta, gak bisa lihat apa-apa, tertutup sama cairan. Puji Tuhan, dia berkata dokter operasi ambil tuh cairan, anaknya bisa lihat lagi. Nah, doakan Pak Yohanes, dokter berkata memberikan pilihan anak ini mesti dioperasi. Tapi yang pertama, operasi itu resikonya besar, konsekuensi. Nomor 1, anak saya bisa meninggal. Nomor 2, anak saya bisa koma seumur hidup. Lalu yang ketiga, anak saya mungkin bisa sembuh tapi cacat seumur hidup. Saya dengar itu langsung kaget juga, terharu juga. Kenapa? Pilihannya gak ada yang baik. Meninggal, koma, dan cacat seumur hidup. Lalu saya tanya, lalu bagaimana akhirnya? Lalu dia berkata gini, ketika saya beritahu kepada anak saya 9 tahun gadis, jawabannya luar biasa anak kecil. Papa, dia katakan, kalau papa mau, aku menghendaki supaya aku tidak mau dioperasi. Dia katakan, kenapa? Aku tidak mau meninggal dalam kondisi menderita dioperasi. Aku mau meninggal dalam kondisi begini, seperti biasa normal. Aku tidak mau meninggal dalam kondisi koma, apalagi aku tidak mau cacat seumur hidup. Aku mau kalau toh aku mati, Tuhan panggil, biar aku mati meninggal dalam kondisi normal seperti yang lain. Papanya nangis, cerita, ya otomatis lah. Mendengar cerita sedih kayak begitu saya juga nangis. Sebelum berpisah saya doakan, saya tanya lagi, anaknya berapa Pak? Kaget saya langsung nangis. Anak saya cuma 1 ya ini Pak, 1 kena kanker lagi. Kalau kita ikuti cerita saya ini, tentu Anda bertanya, gak adil. Sebab pendetanya berkata, ini orang setia loh Pak Yohanes. Ini orang taat loh. Ini orang gak neko-neko hidupnya. Tapi mengalami seperti ini. Ini seperti masalah kayak begini. Kalau Anda tanya sama saya, loh dia setia loh Pak. Kayak Ayub, dia jujur loh Pak. Kenapa hadapi masalah seperti ini? Jawaban memuaskan tentu saja nggak tahu saudaranya seperti apa. Tapi kalau kita lihat firman Allah, ternyata di balik itu Tuhan punya rencana yang besar. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah serupa seperti Kristus. Kita dibentuk semakin dimurnikan lewat persoalan. Kita bicara nanti. Tapi kita lihat, yang saya mau bagi sama saudara adalah respon kita ketika kita menghadapi kayak begini nih loh. Merasa gak adil. Kok Tuhan gak adil sih sama saya? Saya udah taat loh Pak. Kenapa saya mengalami kemalangan, musibah, penderitaan seperti ini? Nah, yang saya mau bagi ini adalah respon kita, sikap kita ketika kita merasa gak adil diperlakukan oleh Tuhan. Rasanya begitu kan orang ngomongnya? Sebetulnya gak begitu. Tapi kita berkata, kenapa saya hadapi penderitaan? Nah, di sini butuh sikap hati yang benar. Jangan nyalahkan Tuhan. Tuhan gak pernah salah gitu. Sikap hati yang bagaimana yang kita mesti miliki. Lihat ayat yang ke-12. Saya baca ulang sekali lagi ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Lihat di screen saudara, saya baca. Ya ada kata kembali screen berikutnya. Saya baca di ayat ini 1 Petrus 4 ayat 12. Ya, saudara-saudara dikatakan, yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Ya, dikatakan sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Perhatikan kata ini, saudara ya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Yang pertama, yang saya mau bagi sama saudara, ketika kita hadapi yang namanya persoalan, ada kalimat berkata begini, janganlah kamu heran. Di screen itu salah saudara ya. Mestinya ada ini saudara yang saya bagikan. Ya, janganlah kamu heran. Terjemahan lain berkata, janganlah kamu syok. Janganlah kamu kaget. Terjemahan lain berkata, janganlah kamu bingung. Ini respon yang pertama. Sikap hati yang pertama, ketika kita menghadapi merasa kok tidak adil saya ngalami ini. Saya udah setia, saya udah ibadah, saya udah taat loh pendeta sama Tuhan. Tetapi kenapa saya mengalami musibah ini? Kenapa saya mengalami masalah ini? Sikap yang pertama adalah begini, saudara jangan heran. Janganlah kamu heran
akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi sebetulnya setiap persoalan yang kita hadapi itu bukan luar biasa. Bagi orang Kristen, bagi iman percaya kepada Tuhan, setiap kesulitan, setiap musibah, setiap penderitaan yang datang dalam hidup kita, Alkitab katakan apa? Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Nyala api siksaan ujian yang datang kepada kita bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi itu sebetulnya hal yang biasa yang kita hadapi dalam hidup setiap kita. Makanya ketika kita menghadapi ujian, menghadapi penderitaan yang kita katakan, oh berat penderitaannya. Sebetulnya itu Alkitab katakan itu biasa. Makanya ada kata, janganlah kamu heran, janganlah kamu syok, janganlah kamu surprise, janganlah kamu kaget dan jadi bingung. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita seperti ini, lihat Yohanes pasal 16 ayat 33. Saya baca begini, semuanya itu, atau sama-sama kita baca Yohanes 16 ayat 33, 2, 3. Supaya semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini yang saya bilang sama saudara, bahwa masalah besar kita bukan pada penderitaan yang kita hadapi. Karena semua penderitaan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Ya, masalah besar orang Kristen justru pada respon dalam menghadapi penderitaan. Miliki sikap hati, kuatkan hatimu. Justru ketika kita dibentur oleh penderitaan, saat itulah yang sama kita kuatkan hati kita. Kita kuatkan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang menderita hidupmu, engkau menghadapi yang namanya nyala api siksaan persoalan dalam hidupmu. Inilah saat firman Allah katakan, saudara harus punya sikap hati apa? Kuatkan hatimu. Jangan syok, jangan kaget, jangan bingung saudara ya. Tapi saat seperti ini menghadapi penderitaan, kuatkan hati saudara. Karena Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia, aku telah mengalahkan penderitaan dan persoalan. Ketika kita kuatkan hati kita tidak syok, kita tidak kaget, maka damai Tuhan itu akan menguasai kita. Jelas ayat ini berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu. Kenapa Tuhan katakan semuanya kepada kita? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia Tuhan beritahu kepada kita, kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Jelas Tuhan sudah kasih tahu kepada kita, jangan cari keadilan di dunia ini. Dunia tempatnya penderitaan dan penganiayaan. Jadi kalau sekarang kita orang Kristen mengalami penderitaan, merasa saya teraniaya pendeta hadapi masalah. Yesus udah ngomong, dunia tempatnya aniaya dan penderitaan. Tapi Tuhan kasih solusi, kuatkan hatimu. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Kamu jangan syok, kamu jangan bingung, kamu jangan kaget, dan kamu jangan heran. Kenapa jangan heran? Tuhan sudah kasih tahu. Respon kita adalah kuatkan hati, sehingga damai Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Yang kedua, sikap kedua adalah setiap kesulitan, api siksaan yang datang itu ujian. Coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Ini sikap yang kedua, 1 Petrus 4 ayat ke-12 sebagai ujian. Ya, rupanya ada yang terhilang satu di multimedia kami. Rupanya email 2 kali, yang tertulis yang pertama, ada email kedua sebetulnya ya. Saya baca ya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Perhatikan, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Perhatikan garis merah ini, sebagai ujian ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ada kata sebagai ujian. Sikap hati kita mesti benar. Ketika kita hadapi penderitaan dan masalah, saudara mesti memandang ini, bahwa masalah yang aku hadapi sekarang, penderitaan yang aku hadapi sekarang, itu Tuhan izinkan sebagai ujian atas setiap hidup kita. Ada ujian.
Dan selalu saya bilang, saya percaya di balik setiap ujian dari Tuhan, itu pasti ada yang namanya kenaikan kelas. Anda akan mengalami namanya kenaikan kelas. Anda akan mengalami namanya berkat nanti lebih besar. Anda akan mengalami kepercayaan mujizat yang lebih besar. Keajaiban lebih besar. Kenapa? Naik kelas. Tidak mungkin ada yang namanya mahkota tanpa salib. Tidak mungkin adanya berkat tanpa proses penderitaan. Itu kata firman. Penderitaan yang sedang saudara hadapi, masalah yang tidak nyaman yang saudara hadapi, pandang itu dengan imanmu, sikap hati, responmu. Ini sebagai ujian dari Tuhan. Untuk apa? Naik kelas, saudara. Kalau kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, lihat gambarnya saja. Mungkin gak usah dibaca, karena saya yakin Anda sudah tahu ini cerita. Ada dua orang kata ayat ini, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Satu bijaksana, satu bodoh. Yang bijaksana membangun rumahnya dasarnya di atas batu keras. Lalu yang bodoh mendirikan rumahnya dasarnya, fondasinya adalah di atas pasir. Ujiannya sama buat setiap orang. Bodoh, bijaksana, ujiannya sama. Apa ujiannya? Datang hujan dari atas yang keras, dari atas. Lalu datang angin badai menyerang samping dinding rumah. Lalu datang banjir dari bawah menyerang fondasinya. Hujan menyerang dari atas ujiannya, badai menyerang samping, air dari bawah. Ini bicara penderitaan, masalah yang menyerang kita hadapi dari segala lini kehidupan kita. Dari semua sisi kehidupan kita mengalami ujian. Datang hujan, datang angin badai, datang banjir. Dan Alkitab katakan, rumah orang yang bodoh ini mendirikan rumah di atas pasir, itu roboh. Dan Alkitab tulis, hebatlah kerusakannya, gak bisa dibangun lagi. Tetapi rumah yang orang bijaksana mendirikan rumah rohaninya di atas dasar batu karang, itu tetap kokoh. Walaupun diuji dari segala sisi, tetap berdiri teguh. Kenapa? Dasarnya benar. Saya tidak tahu saudara ini ikut Tuhan, dasar kekristenanmu apa? Saudara percaya Yesus, ikut Yesus, dasarnya apa? Ada orang loh saudara yang ikut Yesus dasarnya begini, supaya saya diberkati Pak. Ada orang ke gereja ikut Yesus dasarnya supaya kerjaan saya dapat kemudahan Pak. Ada orang ikut Yesus dasarnya supaya saya dapat yang terbaik dari Tuhan. Itu sih bonus dari Tuhan. Tapi saya berharap dasar kekristenan kita ikut Yesus bukan berkat, bukan supaya hidup menjadi lebih mudah, bukan mujizat dasar kita ikut Tuhan. Dasar kita ikut Yesus adalah karena kita mengasihi Tuhan. Dia Tuhan dan Allah kita. Dasarnya adalah pribadinya Tuhan, bukan yang lain-lain saudara ya. Dasar ini penting. Karena dasar inilah yang menentukan kemenangan kita dalam ujian. Kalau dasarnya adalah Yesus, mau hadapi masalah tetap Yesus kita. Pilihan kita tetap Yesus. Tapi kalau orang dasarnya ikut Yesus karena berkat, berkatnya nggak datang-datang, iya kan? Mujizatnya nggak nongol-nongol juga. Hidupnya kok belum ada kemudahan. Itu nanti dasarnya akan roboh gitu ya. Karena berkatnya belum datang, karena kemudahan hidup belum nongol, dia akan tinggalkan Tuhan. Bukan itu dasar kehidupan kita. Setiap kekristenan kita, dasar kekristenan kita pasti akan diuji. Tuhan pengen tahu, kenapa pendeta Tuhan uji kita? Tuhan pengen tahu kualitas iman saudara. Tuhan pengen tahu dasar kualitas kasihmu kepada Dia. Makanya ada ujian, datang hujan dari atas, datang badai menerpa kita, datang banjir dari bawah menyerang. Aduh, macam ini bicara tentang macam-macam persoalan. Masalah itu banyak, bukan cuma saudara hadapi masalah. Tentu saja saya sebagai hamba Tuhan juga menghadapi persoalan masalah. Tetapi milikilah sikap hati, miliki respon yang benar. Bahwa ketika macam-macam penderitaan datang, pandang itu sebagai ini. Ini ujian dari Tuhan, aku mau naik kelas. Nanti di balik kemenangan itu seperti Ayub alami. Dia betul-betul naik kelas imannya. Murni teruji. Dan hidup Ayub terima berkat 2 kali ganda. Ayub lebih diberkati, hidupnya lebih baik lagi dibandingkan dengan yang semula. Level up. Selalu di balik ujian ada kenaikan kelas. Bukan cuma rohani saja yang naik,
bukan iman yang naik, bukan hanya iman saja yang naik, sampai berkat pun mengikuti. Yang percaya katakan amin. Sampai kebaikan Tuhan itu kita terima, mengikuti itu, level up. Semua ngalami itu. Jadi kalau Anda melihat orang yang hidupnya diberkati, udah lewat proses. Dia udah lewat pemurnian ujian iman. Makanya pandanglah setiap ujian masalah datang dalam hidup kita itu sebagai apa? Ini ujian dari Tuhan, penderitaan. Dan yang pertama jangan lupa, jangan heran. Karena memang kita hidup di dunia hadapi masalah. Memangnya orang dunia gak kenal Tuhan hadapi masalah? Semua orang hadapi masalah. Percaya pada Tuhan hadapi masalah, tidak percaya pada Tuhan juga hadapi masalah. Cuman bedanya kalau kita percaya pada Yesus, Yesus pasti bela kita dan tolong hidup kita. Kita punya penolong yang sudah mengalahkan segalanya, mengalahkan dunia. Berharap percaya pada Tuhan. Jangan heran, kedua, pandang sebagai ujian. Sikap yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 13-14, biar lebih lengkap ya. 13 tolong kasih sama saya, 1 Petrus 4 ayat 13 dan 14. Saya baca lengkap maksudnya ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Perhatikan, supaya apa? Kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Selalu datang kemuliaan pada waktunya. Ayat 14 sama-sama kita membaca. 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Sikap kita yang ketiga adalah bukan susah, bukan heran, bukan stres, bukan depresi. Ketika kita hadapi penderitaan yang tiba-tiba datang dalam hidup kita, tiba-tiba musibah kita alami, bukan stres depresi. Sikap kita bagaimana? Tetap berbahagia dalam Tuhan. Ini kan yang saya katakan, masalah besar orang Kristen, sekali lagi, sebetulnya bukan pada penderitaannya, bukan pada masalah yang datang. Masalah orang Kristen kebanyakan pada sikap hati responnya. Bisa gak bahagia ketika hadapi penderitaan? Tetap sukacita dalam Tuhan. Kalau saudara nggak ngomel, saudara nggak bersungut-sungut, nggak menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan nggak adil sih, kok malang sih nasibku. Ikut Tuhan kok jadi begini. Tunggu dulu saudara ya. Kebanyakan orang Kristen jatuhnya di titik ini. Dia mulai cerita kepada banyak orang, ikut Tuhan setia kok malah ngalami gini. Mulutmu ngeracuni orang loh itu. Sebenarnya nggak seperti itu. Percayalah, Roma 8:28, di balik setiap kesulitan, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan datang sebagai ujian dalam hidup kita, Tuhan punya rencana mau mendatangkan kebaikan. Saudara mau dibikin naik kelas, saudara mau dibikin level up sama Tuhan. Ayub sudah ngalami loh, Ayub sudah ngalami itu. Makanya sikap yang ketiga adalah tetap berbahagia, tetap sukacita dalam Tuhan. Meskipun ada persoalan, meskipun ini sulit, tapi Tuhan ajar kita lewat firman, tetap bersukacita, bergembira dalam Tuhan. Di balik gembira dalam Tuhan, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, kemuliaan Tuhan pada waktunya pasti dinyatakan. Kemuliaan bicara kuasa. Kemuliaan Tuhan bicara apa? Pertolongannya. Kemuliaan Tuhan bicara perbuatan kuasa Tuhan diberi sama saudara. Anda ngalami level up. Makanya sikap yang ketiga ini penting. Bukan stres, bukan susah, bukan ngomel-ngomel. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena ini ujian. Jangan heran. Nanti pada waktunya kemuliaan yang besar dari Tuhan pasti datang. Saya kasih contoh yang terakhir sama saudara. Saya pernah baca satu cerita seorang bernama Wells Johnson. Dia kerja di semacam biro apa gitu, kayak biro pembangunan gitu saudara ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Satu kali dia di PHK sama perusahaannya karena memang Amerika sedang mengalami krisis ekonomi. Dia korban PHK, pulang ke rumah dengan lemas, pulang ke rumah dengan putus asa, berkata kepada istrinya, "Ma, habis semua masa depan kita, tamat kerjaan saya di PHK." Tapi istrinya orang beriman, istri Wells Johnson. Istrinya berkata, "Pak, percaya Roma 8:28. Setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaannya Papa, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan." Kebaikan yang pertama, Papa bisa kumpul sama kita keluarga. Biasanya Papa kerja terus.
Sekarang ada waktu untuk keluarga. Kebaikan kedua, papa dulu jarang ibadah, sekarang kita bisa ibadah. Ayo kita puasa, minta kehendak Tuhan dinyatakan. Istri yang luar biasa. Singkat kata, mereka dapat hikmat Tuhan lewat pencarian mereka akan Tuhan. Lewat doa-doa puasa mereka. Wells Johnson berkata, lalu mereka merenovasi rumah mereka menjadi losmen. Begitu renovasi rumah selesai, tidak lama kemudian, tidak ada yang kebetulan, itu pasti kebaikan dari Tuhan. Di daerah mereka, itu ditemukan sebuah tambang emas. Sehingga hampir semua warga Amerika yang ngerti pertambangan datang menyerbu tempat itu cari emas. Losmennya penuh tiap hari. Dia jadi bertambah pundi-pundinya. Dia bangun losmennya lebih besar. Sampai dari losmen berubah jadi hotel. 1 hotel, 2 hotel, 3 hotel. Sekarang begitu ratusan banyak hotel yang dikelola oleh Will Johnson. Nama hotel itu sekarang adalah Holiday Inn. Saya pikir setiap kita yang suka traveling, hampir Anda tahu hotel Holiday Inn. Pemiliknya seorang Will Johnson. Ketika diwawancara, Anda menjadi orang yang sukses mengembangkan hotel Holiday Inn. Anda berterima kasih kepada siapa? Yang pertama, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya berterima kasih kepada istri saya yang menopang dan mendoakan saya. Yang ketiga, saya berterima kasih pada manajer perusahaan saya yang memecat saya. Sebab seandainya saya nggak dipecat, saya terus umur hidup jadi karyawan pegawai. Tapi sekarang dia menjadi seorang bos yang terkenal. Di balik apa saudara? PHK. Saudara jangan ngomel dulu ketika mengalami penderitaan. Penderitaan itu yang datang sama kita, jangan heran. Memang itulah di dunia. Jangan bingung. Miliki sikap yang benar bahwa itu adalah ujian. Dan tetap bersukacita bukan ngomel. Sukacita bukan karena masalah yang datang. Sukacita karena kita punya pembela Tuhan yang luar biasa. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dan pada waktunya setiap penderitaan itu akan datang kemuliaan yang luar biasa. Hari ini apapun penderitaanmu, itu ujian dari Tuhan yang membawa engkau mengalami kemuliaan dan kepada kemuliaan yang lebih besar.